Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang beribadah di sore hari ini. Marilah kita menyerahkan sepenuhnya hati dan pikiran kita hanya kepada bimbingan kuasa Roh Kudus. Dan kita akan memulai kebaktian, dan sebelum memulai, marilah kita berdoa sejenak dalam hati masing-masing. Amin, kita memuji Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai 3. Raja damai, terima
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bangunlah hai seluruh umat Allah, bangkitkan dari terangnya Tuhan. Siapkanlah dirimu, kenakanlah wajah Allah untuk mewartakan kabar gembira. Berjalan, berjalan lewat pintu gerbangnya. Siapkan, siapkan jalan bagi Tuhanku. Bukalah, bukalah jalan kepada Yesus. Singkirkan batu-batu, tegakkan panji-panji untuk semua bangsa. Bangunlah hai seluruh umat Allah, bangkitkan jadi terangnya Tuhan. Siapkanlah dirimu, kenakan kuat kuasa Allah untuk mewartakan kabar gembira. Berjalan, berjalan lewat pintu gerbangnya. Siapkan, siapkan jalan bagi Tuhanku. Bukalah, bukalah jalan kepada Yesus. Singkirkan batu-batu, tegakkan panji-panji untuk semua bangsa. Dengarlah hukum Tuhan dalam minggu Advent pertama dari Ibrani pasal 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Dia hapus dosaku, Dia hapus dosaku, dan cintanya beri suka di hati. Dia hapus dosaku, Dia hapus dosaku, Dia hapus dosaku, beri suka di dalam hati. Puji-Mu, Dia hapus dosaku, Dia hapus dosaku. Dosaku, Dia hapus dosaku, serahkan pikulan padanya. Dia hapus dosaku, Dia hapus dosaku, Dia hapus dosaku, beri suka di dalam hati. Puji-Mu, Dia hapus dosaku, Dia hapus dosaku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Oleh karena bilur-Mu Yesus, ku disembuhkan. Oleh karena bilur-Mu Yesus, ku dikuatkannya. Kau hancurkan semua sakit, Kau hancurkan semua iblis, dan Kau bebaskan dari belenggu dosa.
dari belenggu dosa. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam minggu kita dari Injil Matius pasal 3 dimulai ayat 1 sampai ayat 12. Kita membaca secara bergantian dan di ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ia akan membersihkan tempat pengeringannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi jerami. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerlah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak
Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 27 November 2022. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Advent pertama. Topik minggu, Raja Damai yang akan datang. 2. Pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Ardi Peristiwa Bastanta Sipayung Sihaloho, putra dari Bapak Sintua Gokmian Sipayung dan Ibu Rukun Budiati Boru Ginting Jawak, anggota Jemaat GKPS Resort Bekasi. Dengan tunangannya Cindy Margareta Boru Sitohang, putri dari Bapak Sintua Daper Hotma Sitohang MT dan Ibu Romandang Boru Sianipar, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Sektor Jati Bening. Pemberkatan nikah Sabtu 3 Desember 2022 di Gereja HKBP Resort Sutoyo, masuk pukul 08.00 WIB. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Parman Sander Banjarnahor, putra dari Bapak Gunsang Banjarnahor dan Ibu Dorlan Boru Manulang, anggota Jemaat HKBP Resort Sutoyo. Dengan tunangannya Desi Yovita Ratnasari Boru Siburian, putri dari Bapak Edison Siburian dan Ibu Samot Boru Pasaribu, anggota Jemaat GPIB Petrus Jakarta Pusat. Pemberkatan nikah Selasa 20 Desember 2022 di Gereja HKBP Marbun 1 Resort Bakara, Distrik 3 Humbang. 3. Anak lahir. Senin 10 Oktober 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Saud David Octavianus Siregar dan Ibu Selviana Ong Boru Ambarita, sektor Pondok Bambu, Pondok Kelapa. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 27 November 2022 telah pindah jemaat keluarga Parpunguan Sidabariba dan Ibu Nora Boru Sitanggang beserta 3 orang anak pindah jemaat ke HKBP Cililitan Resort Pulau Mas, Distrik 8 DKI Jakarta. 5. Memperkenalkan Sintua Learning di HKBP Sutoyo. Hari ini Minggu 27 November 2022 di ibadah jam 11.00 WIB, gereja kita telah memperkenalkan Sintua Learning yang diusulkan oleh sektor masing-masing
berjumlah 7 orang. 6. Persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 27 November 2022, kita memasuki minggu-minggu Advent. Mulai minggu Advent pertama sampai dengan minggu Advent keempat. Di setiap ibadah setelah selesai khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk kebutuhan dana Natal bersama HKBP Sutoyo tahun 2022. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan sukacita. 7. Jadwal pelajar CD reguler A. Jadwal akhir pelajar CD reguler A HKBP Sutoyo antara lain Sabtu 3 Desember 2022, pelajar CD reguler A akan melaksanakan JR di gereja jam 16.00 WIB. Dihimbau para pelajar CD supaya hadir semua saat JR. 2. Minggu 4 Desember 2022 pada ibadah jam 11.00 WIB akan dilaksanakan naik CD dan perjamuan kudus kepada anak yang naik CD dan orang tua. 8. Baptisan kudus. Minggu 4 Desember 2022 di ibadah jam 8.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat HKBP Sutoyo. Bagi orang tua yang ingin membaptiskan anaknya, supaya hadir mengikuti konseling baptisan kudus Jumat 2 Desember 2022 jam 16.00 WIB dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor, fotokopi buku anggota jemaat. Bagi jemaat di sektor Parseran langsung mendaftar ke sekretariat gereja. 9. Pembubaran panitia pesta Gotilon dan Parheheon Ama HKBP Sutoyo. Rabu 30 November 2022 akan dilaksanakan pembubaran panitia pesta Gotilon dan Parheheon Ama HKBP Sutoyo tahun 2022 pukul 19.00 WIB bertempat di lantai 2 yang dihadiri oleh para halado dan panitia pesta Gotilon Parheheon Ama HKBP Sutoyo. 10. Sumbangan. Diterima sumbangan dari Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo, bunga altar untuk Minggu 27 November 2022. Ucapan syukur atas penyertaan Tuhan untuk Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Mari kita persiapkan menyerahkan persembahan dengan penuh sukacita sambil kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 950 ayat 1 dan seterusnya. Mempelai laki-laki datanglah, hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaran lagulah, mempelai laki-laki datanglah.
dalam kedengaran lagunya, mempelai laki-laki datanglah. Oh my God, Son of Light, oh Holy Spirit, sweet. Thy third expand till all shall stand, and Jesus pierced free. Let all who runs thy throne is out, rejoice to see him now and strong. Till while one staring soldier be set free, oh Lord, set free. It's over waiting as his glorious King. It's over to live in Holy Spirit. Just for one little while, Jesus will coming one. Not tarry, shall come with all holy seed. Over waiting in his glorious King. It's over to live in Holy Spirit. Just for one little while, Jesus would coming one. Not tarry, shall come with all holy seed. Nama Tuhan datanglah setiap dirimu, sedia
believe in Holy Spirit. Just for a little while, Jesus for the coming one. Come there is shall come with our Holy Spirit. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Advent buat kita semuanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu ini, di minggu Advent yang pertama yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Yesaya pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, kita ikuti bersama. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengeluarkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai
akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik pada minggu ini, Raja Damai yang akan datang. Raja Damai yang akan datang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar bahwa kehidupan manusia di tengah-tengah dunia yang kita alami sekarang ini tentulah semakin banyak orang yang melakukan kejahatan. Dan itu merupakan fakta. Karena orang tidak lagi enggan, tidak lagi berpikir panjang untuk melakukan dosa di dalam hidupnya. Tidak sedikit orang yang selalu melakukan kejahatan di dalam hidupnya demi kepuasan dirinya, demi dengan keuntungan kepada dirinya sendiri. Banyak orang yang selalu menjatuhkan orang lain agar dia semakin ditinggikan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan secara tidak langsung sudah begitu banyak yang melakukan permusuhan. Banyak orang yang saling mengkritisi sekarang ini. Banyak orang yang selalu melempar fitnah kepada orang lain. Banyak orang yang melakukan saling menghakimi. Bahkan ada orang yang saling memusnahkan. Itulah sebabnya pada saat ini begitu banyak orang yang sinis kalau dikatakan tentang kedamaian di dalam dunia, di dalam hidup ini. Karena di mana-mana orang mencari kedamaian itu seakan-akan tidak bisa ditemukan. Di tengah-tengah keluarga sekarang ini sudah terjadi banyak persoalan. Banyak hubungan suami istri yang tidak bisa ketemu. Bahkan juga banyak hubungan antara anak dengan orang tua yang seakan-akan terputus. Di gereja mungkin orang bisakah mencari kedamaian? Mungkin juga di gereja banyak persoalan, banyak masalah, banyak problem. Apakah kita bisa menikmati dan mendapatkan kedamaian itu di tengah-tengah masyarakat? Padahal masyarakat atau manusia ini saling menjatuhkan, saling menaklukkan. Di mana-mana, di sini, di sana banyak orang yang melakukan supaya kedamaian tidak tercipta. Dengan demikian, hampir di setiap tempat kita tidak bisa menemukan kedamaian itu. Kalau demikian, apakah damai itu dapat kita temukan
di tengah-tengah kehidupan kita, dengan usaha kita sendiri, dengan perbuatan kita sendiri, itu tidak mungkin kita dapatkan. Karena kedamaian itu bisa dirasakan setiap orang apabila Tuhan memberikan hidup damai itu kepada dia. Itu harus kita garis bawahi. Dengan demikian, dengan usaha kita sendiri, kedamaian itu tidak akan pernah kita temukan. Tetapi kalau Tuhan memberikan hidup damai itu kepada kita, maka kita harus akan mendapatkannya. Dengan demikian, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Advent yang pertama ini, kita diajak untuk merenungkan dan menghayati arti damai yang dibawa dan yang hadir di dalam diri Kristus. Di dalam diri Raja Damai itu. Apabila kita siap untuk menerimanya. Apabila kita membuka diri, membuka hati kita dengan lebar-lebar tentang Raja Damai itu, maka kita akan menemukan kedamaian di dalam hidup kita. Kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya yang memperlihatkan bagaimana kehidupan umat Israel pada waktu itu. Bagaimana kehidupan para pemimpin Israel pada waktu itu. Di mana Allah melihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Israel, di tengah-tengah kehidupan para pemimpin Israel, bahwa mereka telah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak lagi takut kepada Tuhan. Mereka tidak lagi menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Sehingga mereka akan mendapatkan suatu murka Allah apabila mereka tidak mendekatkan diri kembali kepada Allah. Walaupun demikian, apa yang ditunjukkan perilaku bangsa Israel pada waktu itu dan juga para pemimpin, tetapi Allah menunjukkan kasih, menunjukkan cintanya kepada bangsa umat pilihannya itu. Sehingga Nabi Yesaya menubuatkan bahwa di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel akan muncul sesuatu yang baru. Akan datang sesuatu hal yang baru di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan hal yang baru itu apabila tiba, maka masa depan bangsa itu akan lebih baik. Maka umat itu dalam kehidupannya akan lebih baik dan di dalam kedamaian. Raja damai yang dimaksud yang akan datang itu diidentifikasikan sebagai tunas atau taruk yang akan keluar dari tungkul Isai. Kenapa? Tentu setelah Raja Salomo yang memerintah di tengah-tengah Israel, keturunan Raja Daud telah tersingkir sebagai raja atas Israel dan tidak muncul lagi untuk memerintah di tengah-tengah Israel. Sehingga gambaran itu digambarkan oleh Yesaya sebagaikan tungkul Isai. Karena Isai adalah ayah dari Raja Daud.
seakan-akan keturunan Raja Daud sudah lenyap seperti tungkul kayu yang tertanam di dalam tanah. Akan tetapi suatu saat menurut nubuatan daripada Yesaya akan tumbuh satu tunas dari tungkul Isai. Hal ini menunjukkan kepada keturunan Raja Daud. Tunas yang akan tumbuh itu, Yesaya memaparkan jati dirinya dan digambarkan bahwa tunas itu adalah merupakan di dalamnya akan ada roh Tuhan. Di dalam pribadinya akan memerintah dengan adil. Itu sebabnya kalau kita baca di ayat 2 tadi, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmah dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kepribadian daripada tunas yang akan tumbuh itu, yang datang itu, ada di dalam dirinya takut akan Tuhan. Sehingga kita dapat mengidentifikasikan bahwa tunas itu adalah merupakan yang dituju adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus juga adalah keturunan dari Raja Daud. Melalui tunas yang datang dari tungkul Isai akan memerintah di tengah-tengah dunia secara umum dan akan memerintah di tengah-tengah Israel. Dan dalam pemerintahannya raja yang baru datang itu yang disebut dengan raja pembawa damai. Dia adalah takut akan Tuhan. Tunas dari tungkul Isai itu akan bekerja untuk melakukan suatu perubahan di tengah-tengah dunia. Dia akan memerintah, menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan. Dia akan membela orang-orang yang tertindas. Dia akan membunuh orang-orang yang fasik. Dan dia melakukan segala pekerjaannya tidak menyimpang dari kebenaran yang daripada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dia menghakimi bukan karena atas pembicaraan orang lain. Yang artinya yang terjadi di tengah-tengah dunia kita ini. Bisa juga yang benar menjadi salah, dikarenakan ada orang-orang yang lain memaktori atau mendukungnya. Tetapi Raja Damai yang tumbuh dari tungkul Isai, dia akan memerintah sepanjang zaman di dalam kebenaran, di dalam kesetiaan, di dalam keadilan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Raja Damai yang akan datang itu yang diberitakan di dalam pasal 11 ayat 1 hingga ayat 10 ini. Di sini kita dapat melihat ada 3 hal yang akan terjadi, yang akan berubah. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 5. Berita daripada nubuatan Yesaya dari ayat 1 hingga ayat 5 dinyatakan di sana bahwa Raja Damai itu, yaitu tunas dari tungkul Isai itu, dia akan melakukan suatu pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah pencipta. Dia akan memulihkan hubungan manusia yang telah rusak akibat daripada dosa, yang telah hancur akibat dari kejahatan-kejahatan manusia itu. Hubungan bangsa Israel yang sudah rusak dengan Allah karena mereka tidak taat lagi kepada Allah. Dengan kedatangan Raja Damai itu, dia akan memulihkan hubungan yang sudah rusak itu menjadi utuh kembali
manusia bisa bersatu dengan Tuhan. Manusia itu bisa menjadi dekat dengan Allah. Yang walaupun dengan dosa dan kejahatannya, Allah sempat merasa jijik dengan orang-orang yang melakukan dosa itu. Akan tetapi dengan kedatangan Raja Damai, maka dipulihkan. Pemulihan daripada hubungan manusia dengan Allah, maka Allah sendiri akan memberikan pengampunan. Allah sendiri akan memberikan pengampunan terhadap dosa dan kejahatan manusia itu. Dengan pengampunan yang telah diberikan oleh Allah, maka hubungan kita dapat berjalan baik, terhubung kembali dengan Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, yaitu ayat 6 dengan ayat 9, bahwa Raja Damai yang akan datang itu akan membawa pemulihan manusia dengan ciptaan yang lain. Atau Raja Damai yang akan datang itu akan memulihkan seluruh hubungan ciptaan-ciptaan Allah sendiri. Karena dikatakan dari ayat 6, serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Kalau kita simak dengan pemberitaan itu saudara-saudara, secara logika kita saat ini, apakah itu mungkin? Apakah mungkin serigala akan tinggal bersama dengan domba? Dengan hidup akur? Apakah mungkin anak lembu dan anak singa akan makan rumput? Padahal singa makanannya bukan rumput atau bukan jerami. Makanannya adalah anak domba, anak kambing. Atau mungkin anak kecil bermain-main dengan ular yang berbisa. Apakah itu mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kedatangan Raja Damai itu akan membuat suasana baru di tengah-tengah seluruh ciptaannya. Yang dulunya saling bermusuhan, yang dulunya saling memangsa, yang dulunya saling mengejar, atau yang dulunya tidak bisa saling berbarengan atau bersamaan. Tetapi dengan kedatangan Raja Damai, semuanya bisa hidup bersama. Tidak ada lagi yang buas untuk memangsa yang lain. Tidak ada lagi ular berbisa atau bisa untuk mematikan yang lain. Semuanya di dalam kekuasaan Tuhan akan tercipta hubungan yang baik dan hidup saling mendukung, saling menopang di dalam kedamaian. Yang ketiga, ayat yang ke-10. Kedatangan Raja Damai yang dinubuatkan oleh Yesaya, yaitu untuk memulihkan hubungan manusia dengan manusia. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan memperdamaikan seluruh umat manusia. Dia akan mempersatukan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Tidak ada yang merasa bahwa nuklirnya yang lebih unggul, teknologinya yang lebih unggul. Semuanya itu Allah sebagai panji-panji pemersatu dan akan memberikan kehidupan yang baru. Tidak ada lagi permusuhan antara orang dengan orang yang lain.
Tidak akan terjadi lagi permusuhan antara suku ini dengan suku yang lain. Tidak akan terjadi lagi permusuhan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Kehadiran daripada Raja Damai akan memulihkan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu mulianya apa yang telah dinubuatkan Yesaya pada nats ini. Apabila berkuasa Tuhan dalam segala ciptaannya, kita bayangkan yang bermusuhan harus bisa menjadi damai dan rukun. Yang saling memangsa, niat itu tidak akan muncul lagi. Yang saling mematikan, itu tidak akan terjadi lagi. Dengan kedatangan Raja Damai, ciptaan yang lain juga, yang dulunya buas, yang dulunya berbisa, semuanya itu tidak akan muncul dan tidak nampak. Seperti yang saya katakan tadi, dalam kehidupan kita ini saudara-saudara dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan. Kita sering takut di dalam pekerjaan kita, apalagi dalam berita yang disebut dengan tahun 2023 akan terjadi reses global. Mungkin dalam dampaknya itu akan banyak yang menjadi korban. Hal itu bisa membuat hati kita gelisah, hati kita tidak tenang. Hal itu bisa membuat segala rencana kita buyar dalam hidup kita ini. Akan tetapi, melalui nubuatan Yesaya di dalam nats ini, kita diberi peneguhan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia secara global, panggilan Tuhan melalui Minggu Advent yang pertama ini, bahwa kita akan diberikan hidup kedamaian kalau kita menerima kedatangan Raja Damai yang telah dinubuatkan, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dan yang memberikan kedamaian buat kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kalau ciptaan yang disebut binatang bisa duduk bersama yang dulunya saling memangsa, apalagi kita manusia yang memiliki pikiran, yang memiliki hati, tentu lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang baru di dalam hidup kita ini. Apabila kita selama ini mau menyakiti orang lain, apabila kita selama ini sering membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain menderita, membuat orang lain menjadi tertindas di dalam hidupnya, Raja Damai yang akan datang itu menurut nubuatan Yesaya menyampaikan kepada kita, stop untuk menyakiti sesama manusia. Stop untuk menindas sesama manusia. Stop berbuat yang tidak wajar kepada manusia, agar kita bisa hidup damai. Apakah Anda dengan yang ada di dekat Anda duduk sekarang ini bisa melakukan damai hidup kita? Bisa. Kalau bisa, mari kita ucapkan salam Advent untuk yang di kiri dan yang kanan kita. Ditengok, mungkin alangkah baiknya. Ya, terima kasih. Apabila seorang istri ada di sini dan suami tidak ada di sini, setelah bertemu nanti, alangkah baiknya kita menyampaikan salam Advent. Karena Raja Damai
telah hadir di antara kita. Apabila orang yang kita cintai tidak berada pada saat ini dan kita bertemu nantinya, kita harus menyampaikan salam Advent. Karena Advent di dalam Advent pertama ini mengajak kita untuk hidup di dalam damai. Karena damai itu adalah yang kita impikan, yang kita dambakan di dalam hidup ini. Karena kedamaian yang ada dalam hidup kita, maka kita bisa hidup di dalam sukacita. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan waktu buat kami di dalam hidup kami ini mendengarkan firman-Mu untuk menguatkan, meneguhkan hati dan pikiran kami untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Kau beri yang penuh dengan tantangan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hal yang baru di minggu-minggu Advent ini, agar kami dapat hidup di dalam damai yang Kau berikan, agar kami dapat di dalam sukacita untuk melakukan segala aktivitas kami, dan Engkau memampukan kami untuk mengantisipasi hal-hal berita yang kami dengar pada saat ini, supaya kami tetap teguh dan kuat, berpengharapan kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang setia dan percaya kepadamu. Untuk itu Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami, agar kami dapat menjalani melalui hari-hari kehidupan yang Kau berikan. Bapa di sorga, Engkau senantiasa melindungi seluruh orang-orang yang kami cintai, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa melindungi negara kami ini, agar kami dapat hidup di dalam damai Tuhan. Yang walaupun kami di dalam status negara ini Tuhan merupakan yang minoritas, tetapi dengan kedatangan Raja Damai, dengan kedatangan-Mu, kami yakin kami akan mendapatkan sukacita di dalam hidup kami ini. Bapa di sorga, Engkau berangkatkan kami hari esok Tuhan, untuk melanjutkan segala aktivitas kami, melanjutkan segala pekerjaan kami. Engkau memberikan hikmat buat kami di dalam segala apa tugas-tugas kami, agar semuanya itu dapat kami lakukan dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terimalah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan sesuai dengan warta gereja kita untuk mempersiapkan perayaan-perayaan Natal yang harus kita lakukan di tengah-tengah gereja kita. Mari kita serahkan di dalam sukacita, kita bernyanyi.
kasihan melihatlah kami umat pilihan-Mu. Pimpin kami semuanya, Kau beriman padamu. Kau
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu penuhi waktu semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita sukacita kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, hari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Atas nama seluruh Parhalado HKBP Sutoyo dan juga kami yang melayani ibadah kita pada saat ini, mengucapkan begitu banyak terima kasih buat kita semua yang telah membuka hati untuk melakukan ibadah ini bersama-sama di gereja ini. Semoga Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Dan sebagai salam kami, selamat Advent buat kita semua. Horas.